segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Shalom, nama saya Delvi Imelda. Saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya istri dari Pendeta Muda Doni Hermanto. Kami dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama bernama Maximo, saat ini berumur 11,5 tahun. Dan yang kedua Leon Elgador, saat ini berumur 8,5 bulan. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan kesaksian bagaimana rencana Tuhan digenapi dalam hidup saya. Kita pastinya seringkali mendengar ayat ini, namun yang menjadi masalah dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita meragukan apakah benar rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Seringkali kita mempertanyakan kembali, benarkah Tuhan sungguh menuntun saya dalam hidup saya?
pribadi mengalami bagaimana Tuhan menggenapi rancangannya dalam hidup saya, terutama ketika saya melakukan hal yang sesungguhnya tidak saya sukai. Saya mempunyai 3 bersaudara dan saya adalah anak yang paling terakhir. Saya sebenarnya orang yang sangat pendiam dan kurang pandai bergaul. Tapi sebenarnya saya punya ketertarikan di dunia entertainment itu sangat besar. Saya punya keinginan yang besar sekali untuk bisa sukses dalam dunia entertainment. Waktu saya kecil, saya tidak terlalu memikirkan mimpi ini sampai pada satu hari saya masuk dalam kuliah. Awalnya juga saya tidak memperdulikan apa yang menjadi cita-cita saya. Yang penting saya kuliah cepat selesai dan saya bisa bekerja untuk membantu orang tua saya. Nah, waktu saya kuliah, saya harus bekerja dan saya harus kuliah sambil bekerja dan saya tidak punya waktu untuk membangun hubungan cukup banyak. Tapi pada semester terakhir, somehow teman saya ajak saya untuk ikut organisasi. Waktu itu saya hanya diminta untuk datang saja dan saya datang, Bapak Ibu. Saya datang dan tiba-tiba saya dipilih untuk jadi pengurus. Singkat cerita, akhirnya saya harus menduduki posisi ketua. Karena waktu itu ketua dan wakil sempat mengundurkan diri, akhirnya saya harus menempati posisi sebagai ketua. Dan saat itulah saya mulai dikenal oleh banyak orang di program studi saya. Nah, waktu itu saya kuliah di sekretaris, itu program profesional. Jadi ada beberapa jurusan di sana di mana kami harus memilih salah satu jurusan untuk kami bisa segera bekerja. Nah, ketika saya masuk dalam organisasi ini, saya mulai dikenal oleh banyak orang, kemudian saya diminta untuk menjadi pembawa acara waktu itu oleh Jarum karena ada kerjasama dengan universitas kami. Dan saat itulah saya dipakai sebagai pembawa acara tetap. Saat itu saya mulai mengingat mimpi-mimpi saya, Bapak Ibu. Mimpi saya untuk menjadi artis, mimpi saya untuk menjadi pembawa acara, mimpi saya untuk menjadi pembaca berita, banyak sekali. Nah, kemudian di semester akhir ini juga saya berkesempatan untuk membuat film bersama teman-teman kuliah saya, dan saya dipilih untuk menjadi bintang utama dalam film ini. Kami memproduksi film lokal, karena waktu itu juga ada perlombaan yang diadakan oleh Jarum, jadi bersama teman-teman kami membuat film ini. Jadi saya mengingat mimpi saya. Nah, saya sempat waktu saya harus praktek kerja di Jakarta, saya sempat juga mengikuti casting film. Nah, waktu itu saya lulus di babak semifinal, saya sempat pergi lagi ke Jakarta untuk mengikuti babak semifinal ini. Namun sayang sekali waktu saya dipanggil untuk babak final, saya tidak bisa pergi, Bapak Ibu, karena saya tidak punya dana yang cukup untuk pergi. Dan akhirnya saya harus kembali melupakan mimpi saya. Kemudian saya putuskan untuk bekerja. Tidak lama saya bekerja di Jawa Tengah, waktu itu di Solo, di perusahaan kulit. 3 bulan saya bekerja, kemudian saya memutuskan untuk berangkat ke Batam. Nah, waktu itu saya bisa berangkat ke Batam karena ada anak dari bos saya waktu saya kerja dulu itu. Kakak itu bilang bahwa di Batam itu gampang cari kerja. Akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Batam dan saya mencari kerja. Di tahun 2007 saya harus resign dari pekerjaan saya sebelumnya. Itu karena perusahaan saya itu mempunyai masalah internal dan akhirnya saya memutuskan untuk resign karena gaji sudah tidak teratur. Saya resign dan kemudian saya bergumul untuk mencari pekerjaan. Nah, saat itulah saya dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Bisa dibilang saya hampir tidak punya pilihan waktu itu, tapi saya harus mendapatkan pemasukan. Seorang teman memberikan saya referensi kerja itu sebagai seorang sales. Nah, pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan yang sangat saya benci, sangat saya tidak sukai. Saya tidak suka menjual, dan saya tidak suka ketemu dengan banyak orang. Kalau saya diminta untuk ketemu orang, saya akan kebingungan apa yang harus saya bahas ya. Jadi saya tidak suka sama sekali dengan pekerjaan sales, dan image saya sebuah pekerjaan sales itu adalah pekerjaan yang
kurang bergengsi menurut saya waktu itu, karena di kampung halaman saya juga orang nyeles itu pakai motor, panas-panas. Memang beda kasusnya dengan di Batam. Tapi bagaimanapun ini pekerjaan yang sangat tidak saya sukai. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil pekerjaan ini karena saya tidak punya banyak pilihan lain. Saya mengambil pekerjaan ini. Dan perusahaan ini sebenarnya perusahaan yang sangat besar karena punya cabang di banyak tempat di Indonesia, bahkan juga di Singapura. Saat itu barang yang kami jual itu adalah untuk kebutuhan industri, dan range produknya itu sangat luas sekali, dari barang yang sepele, barang yang sangat kecil, sampai ke barang yang besar. Jadi mau bicara tentang kunci-kunci, hand tools itu lengkap sekali, sampai ke machinery, barang-barang safety, barang-barang alat ukur, measuring equipment, sangat lengkap produknya. Dan waktu itu saya tidak punya background apa-apa di sana, tapi di situ saya benar-benar diproses oleh Tuhan. Saya ditempatkan pada kondisi-kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Saya ditempa luar biasa, saya diproses luar biasa di sana. Saya dipaksa untuk belajar dengan sungguh-sungguh di sana. Tidak enak, Bapak Ibu ya, prosesnya sangat berat. Kalau saya ingat sharingnya Pak John minggu lalu itu berkata bahwa proses itu tidak enak memang, dan jangan protes. Nah, waktu itu saya jalani proses ini luar biasa, dan sampai pada akhirnya saya tahu bahwa semua proses yang saya jalani hari ini adalah untuk membawa saya menggenapi rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Nah, dengan modal saya sebagai sales, saya belajar produk-produk meskipun saya tidak ahli, tapi saya punya modal untuk bekerja di perusahaan asing. Saya punya modal untuk bekerja dengan klien saya. Waktu itu akhirnya saya resign, singkat cerita saya resign dari pekerjaan sales saya. Kemudian saya bekerja di klien, dan saat itulah saya melihat bahwa Tuhan membawa karir saya naik dengan waktu yang cukup singkat. Tuhan promosikan saya dengan posisi-posisi yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Dan hari ini kami boleh diberkati dengan rumah yang sederhana, punya transportasi untuk kami pakai. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dan saat itulah saya menyadari bahwa Tuhan menuntun saya untuk saya melihat bahwa saya punya talenta-talenta lainnya. Saya punya kemampuan untuk multitasking, mungkin saat itu saya bisa mengerjakan banyak hal dalam satu perusahaan. Jadi kalau misalnya satu perusahaan itu kehilangan satu orang, atau ada orang yang resign dalam sebuah perusahaan itu, departemen tertentu, dan saya bisa mengisi departemen itu. Jadi saya belajar banyak hal. Saya bisa mengisi posisi di HR, ekspor import, saya bisa jadi procurement, saya bisa jadi logistik juga, saya bisa jadi secretary juga. Nah, disitulah saya melihat bahwa apa yang tidak pernah saya pikirkan, dan itulah yang Tuhan bawa saya melihat bahwa rancangannya itu digenapi dalam hidup saya. Poin kesaksian saya adalah tidak ada satupun pribadi selain Tuhan Yesus Kristus yang mengenal kita seutuhnya, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tahu apa yang kita butuhkan, tapi sesungguhnya Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Pesan saya untuk jemaat Bethany Batam, yang pertama adalah jangan pernah ragukan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Waktu saya diminta untuk memberikan kesaksian ini, saya sempat kebingungan. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya bingung, saya mau mulai dari mana ya Tuhan? Dan saat itu saya bercakap-cakap sama Tuhan, kemudian saya tanya sama Tuhan. Saya diingatkan dengan mimpi saya, kemudian saya tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu bahwa saya punya mimpi untuk menjadi artis. Saya punya kemampuan lebih di dalam seni peran. Tapi kenapa Tuhan tidak
seperti tidak pernah menuntun saya untuk saya sampai pada mimpi saya. Nah, waktu saya bercakap-cakap dengan Tuhan, tiba-tiba saya seperti ditanyakan kembali sama Tuhan. Yakinkah kamu? Yakinkah kamu bahwa ini yang kamu perlukan dan ini yang kamu inginkan? Nah, saat itulah saya menyadari bahwa ketika saya renungkan hidup saya, yang sesungguhnya saya perlukan adalah hidup dekat dengan Tuhan. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, jangan buang-buang waktu. Manfaatkan waktu yang ada. Saya seringkali bertemu dengan rekan-rekan saya, keluarga saya, di mana mereka berhenti berkarya, berhenti melakukan sesuatu, hanya karena apa yang hari ini di depan mata mereka itu bukanlah apa yang mereka sukai. Bukan passion mereka, katanya seperti itu ya. Tapi saya mau sampaikan, janganlah berhenti berkarya, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Jangan sampai penyesalan yang akan menghampiri kita, karena waktu tidak dapat diulang. Poin ketiga saya, bagian kita adalah melakukan yang terbaik. Waktu saya bercakap-cakap dengan Tuhan, saya diingatkan bahwa jika kamu berada dalam dua pilihan dan kamu harus memilih, mana yang akan kamu pilih? Saya tahu bahwa kalau saya menjadi artis, maka ada dua pilihan. Dua hal yang harus saya pilih. Dan manakah yang akan saya pilih, Bapak Ibu? Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah totalitas sebagai anak Tuhan atau totalitas sebagai artis yang akan menjadi jalan hidup saya? Nah, waktu itu saya sangat bersyukur kenapa pada akhirnya saya menikmati hidup ini. Karena saya bersyukur Tuhan menuntun saya pada rancangannya yang indah. Karena Tuhan tahu setiap kelemahan saya, Tuhan tahu di mana saya akan jatuh. Dan saya percaya, karena Dia mengasihi saya, maka Dia menuntun saya untuk saya boleh totalitas menjadi anak Tuhan. Dalam pekerjaan saya berusaha untuk melakukan sesuai dengan perintah-perintahnya. Saya berusaha untuk menjadi teladan meskipun saya tahu bahwa banyak kekurangan. Tapi saya percaya Tuhan menyertai langkah hidup saya. Dan saya diberkati luar biasa. Demikian kesaksian saya, kiranya boleh memberkati kita semua. Dan saya akan tutup kesaksian saya dengan ayat firman Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Kita akan tutup kesaksian ini dengan doa. Saya akan tuntun kita dalam doa. Bapa, terima kasih jika setiap kami boleh diingatkan kembali bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami tahu kami penuh dengan kelemahan Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa Engkau. Tapi kami mau menggenapi setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Mari tolong kami Tuhan, untuk kami boleh tetap berada dalam jalan-jalan-Mu sesuai dengan keinginan-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami boleh menikmati karya-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.